mutual understanding atau kesadaran bersama dengan sekitar Solo akan menjadi sebuah disrupsi. Artinya pengembangan itu akan stuck. Ya, yang kedua saya coba terima kasih. Keluar ya. Ya, pertama mungkin masyarakat melihat kinerja kita dalam Kadin mungkin ya dirasakan. Ide-ide kita tentang aglomerasi ya ternyata memang sangat dibutuhkan. Bahkan kalau saya lihat sendiri, kacamata saya itu sudah jadi disrupsi. Kalau kita bicara tentang otonomi daerah ya, artinya dengan aglomerasi itu tidak inline. Artinya menjadi sebuah disrupsi di kota Solo yang mana lahan kita sudah maksimal dioptimalkan, sehingga kalau tidak segera kita selesaikan mutual understanding atau kesadaran bersama dengan sekitar Solo akan menjadi sebuah disrupsi. Artinya pengembangan itu akan stuck. Ya, yang kedua saya coba terima kasih atas apresiasi itu. Intinya saya masih fokus di Kadin. Kalau ada peluang ke sana Pak untuk mengembangkan lagi aglomerasi gimana Pak? Kalau peluang sana semua ya ada urusannya di partai politik dan para politikus. Kalau saya saat ini masih fokus di menguatkan peran Kadin untuk masyarakat. Sudah ada yang mendekati Pak dari tokoh-tokoh partai maupun dari politik untuk mendekati, ya kami serahkan semua ke partai politik dan masyarakat lah. Kalau konsepnya aglomerasi panjenengan itu nanti dipakai oleh salah satu kandidat karena itu memang mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi Solo terutama, bagaimana? Ya, kita bersyukur. Tidak ikut kontestasi. Kita bersyukur Mas, karena agenda kita atau program kita digunakan. Itulah peran Kadin. Tampaknya kemarin kalian bilang kalau Solo sudah ada disrupsi adanya tanah habis. Ya, itu ada solusi bagaimana? Jadi otonomi daerah itu tidak inline kepada pengembangan ekonomi sebuah wilayah. Mungkin saat ini teman-teman yang lain di luar Solo belum merasakan bagaimana lahannya habis gitu kan. Kalau kita di Solo sudah mengalami itu, sehingga otonomi daerah, orang yang melandaskan berdasarkan otonomi daerah sehingga nggak bisa teraglomerasi, menurut saya itulah disrupsi yang harus kita sama-sama dudukkan bersama. Kita harus berpikir kesadaran bersama kita untuk mengembangkan wilayah itu seperti bagaimana kan itu. Saya sih ya harus kita dudukkan bersama, dan saya yakin sih, optimis sih, bahwa otonomi daerah tidak harus menjadi sebuah tantangan atau sebuah hambatan untuk kita mengembangkan suatu wilayah. Contohnya share untuk Kalau di survei itu kan ada permintaan masyarakat agar pemimpin depan bisa ikut meningkatkan perekonomian. Kalau itu sudah inline dengan program Sangat inline. Jadi kalau kita bicara menyelesaikan, menuntaskan kemiskinan, pengangguran, ya mau nggak mau untuk kota Solo dan wilayah Solo Raya itu harus berpikir bagaimana mengembangkan wilayah itu, dan tidak mungkin kalau nggak ada kolaborasi, karena batas wilayah kita sangat tidak luas kan, terbatas gitu kan. Sehingga sumber daya di masing-masing daerah harus berpikir bareng gitu kan. Mari kita menciptakan kesadaran aglomerasi Solo Raya. Kalau untuk mengatasi kendala adanya ego sektoral dari kepala daerah atau kepentingan di penyangga, menurut Anda itu yang penting figur yang melaksanakan aglomerasi atau konsep aglomerasi dengan bagi hasil dengan daerah penyangga? Jadi aglomerasi kata kuncinya kolaborasi, sinergi. Dua wilayah atau tiga wilayah atau satu wilayah Sukosukawaras Klaten. Artinya harus berpikir bahwa kerjasama itu adalah awal dari keuntungan.
kolaborasi itu adalah awal dari keuntungan, sehingga dalam menciptakan sebuah kerjasama harus sama-sama mutual understanding, pemahaman yang sama, ya kan, tentang tadi yang saya pernah bilang, no one left behind, tidak boleh yang tertinggal. Itu artinya yang dimaksud adalah ketika ada pola kerjasama, maka semua harus mendapatkan keuntungan, semua harus mendapatkan dampak, semua harus mendapatkan lapangan pekerjaan yang terbuka. Harus bicara tentang menekan angka pengangguran bersama, bicara tentang inflasi kita harus kendalikan bersama. Jadi aglomerasi itu karena secara tata kelola wilayah, batasan administrasi itu tidak semestinya menjadi hambatan untuk kita mengembangkan ekonomi wilayah kita. Secara pribadi ada keinginan untuk maju nggak? Secara pribadi ada keinginan niat untuk maju nggak? Kami serahkan ke partai politik dan masyarakat. Dan nanti ada yang mengusung dari parpol nggak? Nah ya itu kami serahkan sepenuhnya ke partai politik dan masyarakat. Ya sudah, tapi sekali lagi kita masih fokus di agenda Kadin, dan lagi-lagi kita ini peran Kadin dalam masa-masa atau di setiap masa yang mengandung tentang politik, tentang ekonomi harus hadir. Sesuai undang-undang kita, undang-undang Kadin adalah Kadin mitra pemerintah. Kita harus memberikan rujukan ke para pemimpin setempat maupun bicara tentang wacana publik ke depan untuk Kota Solo ini bagaimana. Kalau ada pengamat yang mengatakan mungkin Mas Ferry adalah figur yang tepat, ini kan karena memanasnya poros hutan sawit dan sumber. Sementara ini kalau Mas Ferry itu dekat dengan timur maupun dan bisa menjadi calon yang menjual alternatif yang menyejukkan dalam poros dua itu. Bagaimana? Apa tanggapan Mas? Yaitu memayu hayuning bawana ambrasto durang karo murka. Sebisanya manusia kita mengupayakan tentang kedamaian, tentang kesejahteraan bersama. Itu aja. Oke, yang lain? Ayo ngopi lagi Mas. Ditanggapi. Ayo ini pesen.